terjadi di permukiman padat penduduk di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Satu orang warga tewas dalam kebakaran karena tidak mampu menyelamatkan diri. Bang, pakai baju aja, Bang. Pemilik rumah histeris mengetahui ada anggota keluarganya yang terjebak di dalam rumah saat kebakaran terjadi di kawasan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Naas, satu orang warga berusia 59 tahun, tewas dalam kebakaran karena tidak bisa menyelamatkan diri. Setelah bisa memadamkan api, petugas damkar langsung mengevakuasi jenazah korban. Korban diketahui bernama Mardurun Sihaan. Diduga korban tengah tertidur saat kebakaran terjadi. Dalam 1 jam lebih, api yang membakar 9 unit rumah warga ini baru dapat dipadamkan. Unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kebakaran. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran karena masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Saat ini sedang diidentifikasi oleh kepolisian dan masih proses berlangsung. Namun pemadaman sudah selesai hari ini. Kita tinggal nunggu penuntasan aja. Korban ini ditemukan di mana, Pak? Di tempat asal kebakar, Kamar. di depan, di ruang depan. Namun tadi kita datang, api memang laporannya sudah besar, jadi ini tidak sempat dievakuasi. Akibat kebakaran ini, warga terpaksa mengungsi. Dari data pengurus RT RW, kebakaran membuat 200 orang mengungsi ke tenda pengungsian yang didirikan. Pengurus RT RW juga melakukan pendataan untuk pengurusan pembuatan dokumen bagi warga yang terbakar. Kurang lebih 200 dari 15 kakak, 9 di sini semua di gedung pompa. Sudah datang dari dinas sosial, sudah datang dari warga setempat, sudah datang dari tetangga juga sudah ada. Angka dari RT RW nanti dari kelurahan ada pelayanan di sini ada, nanti langsung dari online dari kelurahan. Sorotan lain, saudara, kepolisian di Makassar menetapkan 11 tersangka yang diduga melakukan perusakan dan pembakaran mobil ambulans milik DPD Nasdem Makassar saat demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. 8 diantaranya adalah mahasiswa dan pelajar. Setelah melakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 11 tersangka yang diduga merusak dan membakar mobil ambulans milik DPD Nasdem Makassar. Seluruhnya diduga terlibat perusakan di saat unjuk rasa penolakan Omnibus Law Cipta Kerja yang berakhir ricuh di depan kampus Universitas Negeri Makassar. 11 tersangka itu terdiri dari 5 mahasiswa, 3 orang pelajar, dan 3 orang warga. Bahkan 1 diantaranya harus diserahkan ke Sat Narkoba Polrestabes Makassar setelah dari pemeriksaan dinyatakan positif narkoba. Oh, ini sudah kita proses ya. Tersangkanya ada 13. Ulangi, ada 11. Ya, ada 11, malah 1 malah terlibat kasus narkoba ini. Sekarang diproses penyidikan. Iya, 11 mahasiswa semua ya, Pak? Mahasiswa semua ada juga pelajar, ada warga masyarakat. Jadi yang mahasiswa itu ada 5, warga masyarakat ada 3, pelajar ada 3. Ulangi, mahasiswa 5, pelajar ada 3, masyarakat ada 3. Ini dan sudah semuanya kita proses. Sudah tersangka ada berapa, Komandan? Jadi 11. Kalau ditambah dengan yang dulu 6. Ini terkait pengrusakan. Ya, Pengrusakan kita kasusnya pengerusakan. Ya. Pengrusakan Bukan kasus unjuk rasa, tapi ada kasus pengerusakan. Unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan sejumlah masa aksi di depan kampus Universitas Negeri Makassar di Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar berakhir ricuh. Kantor DPD Partai Nasdem Kota Makassar yang berada di dekat kampus jadi sasaran perusakan, bahkan 1 ambulans dibakar.
Perkembangan penanganan kasus perusakan kantor dan pembakaran ambulans milik DPD Nasdem di Makassar, Sulawesi Selatan saat demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir ricuh dilaporkan langsung jurnalis Kompas TV Eki Muzakir. Eki, selamat sore. Total tersangka ada 11 ataukah ada informasi baru apa peran mereka? Ya, sejauh ini memang kepolisian Makassar masih terus melakukan pemeriksaan lanjutan terkait 11 tersangka yang sudah ditetapkan hari ini. 11 tersangka ini 5 diantaranya merupakan mahasiswa, 3 pelajar, dan 3 merupakan warga sipil. Ke-11 ini masih ditahan di Mapolrestabes Makassar untuk dimintai keterangan lebih lanjut ke mereka, atau kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah kepolisian atau penyidik Polrestabes Makassar menggelar gelar perkara dan memastikan bahwa ada 11 yang dijadikan tersangka dari total 21 yang ditahan sebelumnya pada Kamis malam saat demonstrasi berujung kericuhan terjadi. 10 diantaranya tidak terbukti, 9 telah dikembalikan ke keluarganya, sementara 1 diserahkan ke Sat Narkoba Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut karena terbukti positif narkoba. Ini masih dalam proses penyelidikan. Sementara untuk siapa dalang dari kasus kericuhan yang terjadi pada Kamis pekan ini, kepolisian masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut karena memang dari informasi awal kepolisian daerah Sulawesi Selatan menyebut ada dugaan provokasi di aksi demonstrasi yang berujung kericuhan dan juga pembakaran pada Kamis malam kemarin ini. Namun siapa dalang dan provokasi ini masih terus dilakukan penyelidikan lebih lanjut, Riko. Berarti yang 11 ini mereka merusak saja begitu ya, Eki ya? Terduga provokatornya masih dicari. Ada pelajar juga di situ. Bagaimana proses hukumnya nanti? Proses hukum sejauh ini masih terus dilanjutkan. Untuk sementara dari data yang kami atau informasi yang kami peroleh menyebutkan bahwa ke-11 tersangka ini dikenakan pasal 170 ayat 1 dan juga pasal 187 junto pasal 55 KUHP pidana. Namun terkait pelajar yang berada di dalamnya ini masih menunggu penyelidikan lebih lanjut apakah prosesnya sama atau berbeda karena memang pelajar biasanya masih berstatus di bawah umur. Kami masih mencoba meminta keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian Makassar. Kami sempat mencoba menghubungi, namun hingga petang ini kami belum bisa mengakses komunikasi lebih lanjut terhadap mereka. Riko. Nah, yang narkoba itu dari 11 yang mana, Ki? Kan ada pelajar, mahasiswa, dan warga. Dari keterangan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Ibrahim Tompo menyebutkan bahwa 11 tersangka atau 1 yang dinyatakan narkoba ini terpisah dari 11 tersangka yang sudah ditetapkan. 11 tersangka ini yang merupakan tersangka, sementara 10 yang tidak terbukti, 1 di antara 10 ini yang terlibat narkoba. Yang 1 inilah kemudian diserahkan ke Satreskrim Polrestabes Makassar untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara 9 dari 10 yang terbukti tidak terlibat dalam kasus kericuhan ini sudah dikembalikan kepada keluarga mereka masing-masing, Riko. Jurnalis Kompas TV Eki Muzakir langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.